Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Siang, Pak. Baik, langsung saja ketua kelas pimpin doa. Duduk siap. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Ikhlas dan Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, pada sehat semua ya. Baik, kalau begitu langsung saja Bapak absen ya. Baik, Pak. Moskov hadir. Hadir, Pak. Kemudian Kevin. Hadir, Pak. Baik ya, berarti alhamdulillah hadir semua. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, hari ini suasana kelas, lingkungan kelas bersih semua ya. Jadi kita bisa fokus dan semangat untuk belajar pagi hari ini. Baik, selanjutnya sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini tentang, ada yang tahu tentang apa? Belum tahu, Pak. Halo, Pak. Waduh, berarti belum ada belajar ya tadi malam. Yaitu tentang istiqomah kunci keberhasilanku. Baik, sebelum Bapak mulai materi hari ini, mari kita yuk biar melatih kefokusan kita biar belajarnya itu nyantel. Kita mau melakukan permainan atau sebuah game untuk melatih kefokusan. Oke? Oke, Pak. Yuk, berdiri semua yuk. Jadi aturan permainan dari Bapak itu sangat gampang ya. Aturannya itu lakukan apa yang Bapak katakan dan jangan lakukan apa yang Bapak lakukan. Paham? Paham, Pak. Paham. Baik, kalau begitu langsung Bapak tes. Pegang telinga. Oke. Pegang hidung. Oke. Pegang tangan. Oke. Jadi masih pada fokus semua ya. Fokus, Masih, Pak. Pak. Baik, kalau begitu silakan duduk kembali. Mengenai materi minggu yang lalu, masih ada yang ingat tentang apa? Tentang toleransi ku, Pak. Toleransi. Apakah ada yang ditanyakan? Ya, kurang paham, Pak. Pengertian toleransi itu apa, Pak? Apa Mas Kof? Mau bertanya apa? Ya, tentang toleransinya, Pak. Oh, toleransinya apa? Ya, Pak. Jadi toleransi itu artinya saling menghargai ya. Toleransi itu artinya saling menghargai. Maksud dari saling menghargai itu kita boleh saling menghargai dalam hal apapun kecuali satu, yaitu tentang iman dan keyakinan. Paham Mas Kof? Paham, Pak. Jadi kalau dalam hal kita saling menghargai itu contoh seperti dalam lingkungan ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, kita harus saling menghargai. Tapi kalau masalah ibadah dan keyakinan, kita tidak boleh saling menghargai atau toleransi. Ya, Pak. Baik, Pak. Baik, apakah ada yang tanyakan lagi?
Saya rasa cukup Pak. Oh, baik, kalau tidak ada kita akan membahas materi hari ini yaitu istiqomah kunci keberhasilanku. Istiqomah kunci keberhasilanku. Baik, apakah ada yang tahu apa itu istiqomah? Belum ada tahu Pak. Belum ya? Belum Pak. Jadi istiqomah itu secara etimologi berasal dari masdar istiqomah yastaqimu, yang artinya lurus, teguh dan konsisten. Apa tadi istiqomah artinya? Lurus, teguh dan konsisten. Berasal dari bahasa Arab, ya, masdar dari istiqomah yastaqimu, yang artinya lurus, teguh dan konsisten. Kemudian dalam bahasa Arab istiqomah itu tidak hanya istiqomah, tapi ada juga bahasa yaitu mustaqim, yang artinya lurus. Nah, mustaqim ini contohnya ada di dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 6. Ada yang tahu apa bunyinya? Saya Pak. Baik, Mas Kof, apa? Ihdinas siratal mustaqim. Mantap. Jadi itu artinya Al-Fatihah ayat 6, yang artinya tunjukkanlah kami pada jalan yang mustaqim, jalan yang lurus. Dan mengenai pengertian istiqomah, apakah ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Tidak Pak. Baik, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kemudian istiqomah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama istiqomah hati. Yang kedua istiqomah lisan. Yang ketiga istiqomah perbuatan. Baik, apakah sudah ada yang tahu apa itu istiqomah hati, lisan, dan perbuatan? Belum ada Pak. Belum ya? Belum Pak. Kalau belum Bapak jelaskan ya. Apa sih itu istiqomah hati? Maksud dari istiqomah hati yaitu melakukan suatu niat dengan jujur dan tulus hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya itu seperti seorang perempuan muslim yang awalnya dia belum berhijab, tapi ia ingin sekali merubah dirinya untuk selalu berhijab. Nah, dari keputusannya itu, maka dia harus siap menerima konsekuensi atau sebab akibat dari keputusan yang ambil. Contohnya, ketika dia belum terbiasa menggunakan hijab, maka dia akan dicemooh, akan diejek oleh teman-temannya sendiri. Nah, dari konsekuensi itulah dia harus siap menerima itu semua, karena belum keterbiasaannya itu. Agar dia terbiasa, maka dimanapun dan kapanpun dia harus menggunakan hijabnya itu, baik saat dia keluar rumah maupun dalam rumah, dan ketika ada tamu yang datang ke rumah. Kemudian istiqomah dengan lisan. Apakah ada yang tahu istiqomah dengan lisan? Belum Pak.
Belum ya? Belum. Baik, kalau istiqomah dengan lisan yaitu mengucap kalimat syahadat dimanapun dan kapanpun. Yang diucap di sini bukan hanya kalimat syahadat saja anak-anak ya. Boleh kalimat tauhid, tahmid, dan kalimat istighfar. Lisan itu adalah gambaran dari hati seseorang. Contoh, misalkan hati seseorang itu kotor, maka yang ia ucapkan adalah hal-hal yang negatif. Hal-hal yang negatif dan berupa kerusakan. Sedangkan ketika hati seseorang itu bersih, maka yang ia ucapkan adalah hal-hal yang berupa hal yang positif dan hal yang membangun. Contoh dari istiqomah lisan ini yaitu misalkan nih si Kevin ya, Kevin kan namanya? Ya Pak. Nah misalkan si Kevin nih dia mempunyai lingkungan teman-teman yang yang kurang baik, selalu berkata kotor, berkata kasar. Tapi suatu saat Kevin ini ingin berubah kata-katanya itu agar tidak kotor atau tidak selalu berbicara yang jelek. Maka Kevin ini harus siap menerima konsekuensinya. Seperti misalkan konsekuensinya bisa jadi Kevin bakal dicemooh oleh teman-teman, caci maki, bahkan bisa juga dijauhi. Itu konsekuensi Kevin yang harus terima dari keputusan Kevin itu sendiri. Baik, selanjutnya istiqomah dalam perbuatan. Istiqomah dalam perbuatan yaitu hendaknya bagi seorang muslim kita harus menaati apa yang diajarkan dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya seperti misalkan nih Moskov. Misalkan ya Moskov ya. Nah, Moskov ini termasuk anak yang tidak pernah sholat subuh berjamaah di masjid. Karena dia bangunnya selalu kesiangan, karena malamnya selalu begadang bermain game. Nah, suatu ketika Moskov itu dalam dirinya ingin sekali untuk melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, di situ ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Moskov. Nah, konsekuensinya yaitu dia harus mampu menahan rasa kantuk, rasa malas, dan dia harus mau berjalan menuju masjid untuk sholat berjamaah. Nah, dari ketiga istiqomah ini, kalau dilakukan hanya sesekali, itu namanya bukan istiqomah. Gimana sih agar istiqomah? Yang pertama sih harus kita lakukan dengan terpaksa. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan pertama dengan terpaksa, nanti lama-kelamaan menjadi hal yang terbiasa. Kemudian ketika sudah memasuki tingkatan istiqomah, mengharapkan ridho dari Allah, maka itu adalah istiqomah yang sesungguhnya. Baik, itulah tadi istiqomah dan bagian-bagian dari istiqomah. Selanjutnya kita akan membahas tentang istiqomah dalam berdakwah. Nah, istiqomah dalam berdakwah ini seperti yang sudah kita ketahui bersama ya, seperti yang dicontohkan oleh junjungan kita yaitu Rasulullah SAW. Pada saat itu beliau melakukan dakwah dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara sembunyi-sembunyi, yaitu dengan berdakwah di lingkungan keluarga, kerabat, dan tetangganya. Kemudian ketika Rasulullah sudah memiliki beberapa pengikut, Rasulullah kemudian melakukan berdakwah secara terang-terangan. Nah, ketika
Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan inilah baru ada konsekuensi yang diterima oleh Rasulullah, yaitu berupa penolakan atau caci makian dari pengikutnya yang tidak menerima ajaran Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Bahkan dari keluarga beliau sendiri, yaitu dari paman beliau, yaitu ada yang tahu namanya? Abu Lahab. Ya benar, Abu Lahab dan istrinya yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Lahab yang akan kita bahas ini, kemudian surat An-Nasr. Apakah anak-anak dari sudah hafal surat Al-Lahab dan An-Nasr? Hafal Pak. Hafal, Pak. Alhamdulillah kalau sudah pada hafal. Kalau begitu langsung Bapak bagi saja ya kepada Moskov itu baca surat Al-Lahab arti dan penjelasannya, dan Kevin surat An-Nasr arti dan penjelasannya. Baik, Pak. Monggo disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, wa yasla naran dhata lahabi wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar, yang di lehernya ada tali dari sabut. Penjelasan dari Quran surat Al-Lahab ini, dalam surat ini Allah menceritakan kisah Abu Lahab dan istrinya yang menentang Rasulullah SAW. Keduanya akan mendapat kecelakaan dengan dimasukkan ke dalam api neraka. Sedangkan semua harta kekayaan mereka pada saat itu tidak akan dapat menolongnya. Demikian juga segala usaha-usahanya. Yang dimaksud dengan tangan Abu Lahab dalam surat ini ialah diri Abu Lahab sendiri dan istrinya yang bernama Arwa binti Harb atau Umi Jamil, saudara Abu Sufyan. Digelar dengan gelaran pembawa kayu api atau pembawa kayu bakar, karena ia selalu menyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi SAW dan kaum muslimin. Betapa perjuangan Rasulullah saat ini benar-benar berat, mengingat problem dan kendala bersumber dari kerabat beliau sendiri, paman beliau sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa Abu Lahab telah mengatakan, jika yang dikatakan oleh anak saudaraku itu benar, maka akan kutebus diriku di hari kiamat nanti dengan istri dan anakku. Maka turunlah ayat kedua yang artinya tidaklah berguna bagi hartanya dan yang ia usahakan atau anak-anaknya. Ayat 4-5 menjelaskan tentang vonis hukuman Abu Lahab yang sudah ditentukan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, yaitu kelak dia akan masuk ke dalam bara api yang sangat bergejolak. Hukuman yang demikian juga dialami oleh istrinya yang mendapat julukan pembawa kayu bakar yang di lehernya terdapat tali sabut. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab bahwa dia adalah wanita yang memiliki kalung yang sangat mahal di lehernya. Kemudian ia berkata, aku akan mendermakan kalung ini untuk melancarkan permusuhan kepada Nabi SAW. Dengan demikian Allah pun memberi siksaan kepadanya di dalam neraka nanti dengan tali dari sabut. Baik, terima kasih ya kepada Moskov. Baik, selanjutnya pada Kevin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Artinya, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Lalu penjelasan surat ini memberitahukan tentang dekatnya kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksud ayat pertama dalam surat ini, ketahuilah oleh kamu Muhammad bahwa bila engkau telah menaklukkan kota Mekah, kampung halaman yang telah mengeluarkan kamu, dan orang-orang sudah masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka perhatian kami kepadamu telah berakhir.
lalu bersiap-siaplah untuk menghadapi kami, sebab akhirat adalah lebih baik bagimu daripada dunia, dan kelak Tuhanmu akan memberimu pemberian dan kamu akan puas. Itulah sebabnya maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya Dia Maha Penerima Tobat. Semua sudah sepakat bahwa yang dimaksud dengan kemenangan di sini adalah penaklukan kota Mekah. Sebab warga Arab yang tinggal di dusun-dusun menyatakan keislamannya secara berbondong-bondong. Dengan kemenangan Rasulullah SAW dan pasukannya, mereka meyakini bahwa jika dia, Nabi Muhammad, mampu mengalahkan warganya, maka dialah benar-benar seorang Nabi utusan Allah. Surat ini akan mengingatkan kita awal pada perjuangan Nabi Muhammad di Mekah sebagaimana dijelaskan pada Quran surat Al-Ahzab, dan akhir dari perjuangan beliau adalah Fathu Mekah, di mana umat Islam mampu memasuki kampung halamannya selama kurang lebih 8 tahun telah ditinggalkannya. Demi memperoleh rahmat Allah, mereka rela meninggalkan sanak keluarga, kampung halaman untuk ikut hijrah bersama Rasulullah ke Yasrib. Namun Allah tidak menyia-nyiakan mereka hingga memberikan kepada mereka kemampuan dan kemenangan dalam menaklukkan Mekah. Sungguh ini merupakan pelajaran berharga bagi kita. Tidak berputus asa dalam berjuang. Yakinlah pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan kemenangan jika kita senantiasa istiqomah dalam kebenaran dan menyampaikan kebenaran. Sudah Pak. Baik, terima kasih ya kepada Kevin. Itulah tadi ya dari kedua surat, arti dan penjelasannya. Kemudian kesimpulan yang dapat ditarik mengenai istiqomah kunci keberhasilanku, yaitu kita harus ingat dalam hal sekecil apapun itu, ketika kita ingin menggapai sesuatu, maka kita harus melakukannya dengan istiqomah. Kalau tidak istiqomah, walaupun hal itu sekecil apapun, pasti tidak bisa kita gapai atau pasti tidak bisa kita miliki. Tapi walaupun itu sekecil maupun sebesar apapun, ketika kita melakukannya dengan istiqomah, hanya mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menggapai apa yang kita inginkan dan apa yang kita cita-citakan. Jadi itulah tadi istiqomah kunci dari keberhasilanku. Baik, itulah tadi materi yang dapat Bapak sampaikan. Apakah ada yang ditanyakan atau yang belum jelas? Silakan. Mas Kop ada? Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Baik, kalau tidak ada, mungkin hanya itu ya materi yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugas minggu yang akan datang, tolong anak-anak semua cari contoh tadi mengenai istiqomah dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan ya. Siapa? Minggu depan langsung dikumpul. Siapa? Baik, berhubung waktunya sudah mau habis, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita tutup dengan mengucap lafal alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak akhiri ya. Bapak akhiri. Ila liqa ma'asalama. Aqulu qawli hada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin ya keluar. Iya Pak.